Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktalisa, NIM C0D0248, Prodi Perpajakan, kelas G, mata kuliah Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi dasar manajemen pajak. Itu yang pertama ada pengertian manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan. Manfaat manajemen perpajakan adalah untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru. Langkah-langkah manajemen perpajakan yaitu ada perencanaan perpajakan. Yang pertama, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenakan. Yang kedua, mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat untuk menghemat pembayaran pajak. Yang ketiga, mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian, dan aktiva yang dapat dihapus. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa wajib pajak, menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun, mencegah penghasilan tersebut dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Yang kedua ada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Apabila pada tahap perencanaan pajak telah ditetapkan faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Yang ketiga ada pengendalian perpajakan. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Tipe-tipe perencanaan perpajakan yaitu ada converting income from one type to another, mengubah penghasilan dari satu tipe ke tipe lain. Wajib pajak di banyak negara seringkali mengubah penghasilan yang diterima ke dalam tipe penghasilan atas capital gain. Hal ini disebabkan karena penghasilan atas capital gain dikenakan pajak yang lebih menguntungkan, misalnya dengan tarif yang lebih rendah. Yang kedua ada shifting income from one bucket to another, memindahkan penghasilan ke subjek lain. Pemindahan penghasilan ke subjek lain bertujuan untuk menghindari lapisan tarif pajak yang tinggi pada sistem pajak progresif, lapisan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan penghasilan ke anak perusahaan. Yang ketiga ada shifting income from one period to another, memindahkan penghasilan dari suatu periode ke periode waktu yang lain. Jika tarif pajak tetap atau cenderung menurun, wajib pajak akan menunda pembayaran pajaknya sampai penghasilan mereka dikenakan pajak dengan tarif sekecil mungkin. Tujuan manajemen perpajakan yaitu usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, memenuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tahapan manajemen perpajakan yaitu yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak. Yang ketiga, mengevaluasi perencanaan rencana pajak. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.